Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Karena banyak juragan yang masih ingin melihat aksi kocak Stephen Chow, maka kali ini saya mau menceritakan film komedi Hong Kong lagi yang berjudul Fight Back to School. Film ini berkisah tentang polisi khusus anti-teror yang diberi tugas oleh inspekturnya untuk menyusup ke dalam sebuah sekolahan SMA. Padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan anti-teroris. Wah, kira-kira seperti apa ya kekonyolan yang akan terjadi? Maka dari itulah simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari adegan sejumlah anggota polisi khusus yang hendak melakukan misi penyelamatan. Dengan kehebatannya, Asing dipercaya menjadi pemimpin regu penyelamatan kali ini. Sebelum menyerbu ke dalam gedung tua tak terawat ini, Asing mencocokkan dulu jamnya dengan para anggotanya agar aksi mereka bisa pas. Di saat yang lain bergegas menggunakan topeng gasnya, Asing malah menggunakan pelembab bibir agar tidak mengalami pecah-pecah. Lepas itu, mereka mulai masuk ke dalam. Setibanya di dalam gedung, ada penjahat yang mencoba mengalihkan perhatian mereka. Menyadari itu cuma pengalihan, maka Asing mulai memberikan perintah pada anggotanya menggunakan bahasa isyarat. Awalnya, perintah Asing masih bisa dimengerti oleh para anggotanya. Tapi lama-kelamaan, perintah Asing jadi terlihat sangat membingungkan, bahkan sampai ditutup dengan gerakan ala-ala Ultraman. Meski sebenarnya mereka tak paham, tapi karena Asing ngegas, maka mereka pun iya-iya saja. Naik ke lantai 2, Asing lagi-lagi berpapasan dengan para anggotanya. Asing ngomel karena menganggap bahwa perintah isyaratnya barusan telah dimengerti oleh para anggotanya. Walhasil, Asing menyuruh mereka untuk berpencar saja tanpa dibekali perintah khusus lagi. Dan mereka pun mulai berpencar sekarang. Mendengar ada suara tembakan, Asing bergegas menggunakan topeng gasnya untuk kemudian melemparkan gas ke sudut dinding tertentu. Selepas melemparkannya, Asing mulai menembaki para musuh-musuhnya. Saat hendak menyelamatkan sandera, tiba-tiba saja Asing ditembaki oleh musuhnya. Lantas, Asing menembak balik dari belakang dinding. Musuhnya sendiri mengira bahwa Asing masih di sana memegangi senjatanya. Padahal Asing hanya menggantungnya saja, karena sebenarnya Asing diam-diam beraksi melalui jalur belakang agar tak ketahuan. Dan hasilnya Asing sukses menerkam penculik itu dan sukses pula melumpuhkannya. Ni hao叻啊，點解你咁好嘢嘅？冇咁埋啊喂！要喂，哎呀，死咗㗎啦！係啦，死咗啦！Ternyata semua ini hanyalah simulasi alias latihannya polisi khusus dalam menyelamatkan sandera penculikan. Lalu Asing melapor pada pelatih jika latihannya itu sudah terselesaikan. Akan tetapi seluruh anggota regunya Asing pada mati semua dalam latihan itu. Tentu saja pelatih jadi kecewa karena yang dia inginkan adalah kerja sama tim, bukan aksi individu layaknya Rambo seperti ini. Karena dianggap tak becus memimpin regu, maka pelatih hendak memberi stempel tidak lulus pada dokumennya, tapi Asing langsung mencegahnya. Uniknya, pencegahan itu tak hanya terjadi sekali. Lalu tiba-tiba pelatih menerima telepon dari inspektur yang meminta Asing agar menemuinya. Yes sir，老頂想見你。Yes sir。Singkat kisah, Asing menemui inspektur di halaman kantor polisi. Ternyata inspektur ingin memberi promosi jabatan kepadanya. Namun sebelum menerima promosi itu, Asing disuruh menyelesaikan misi rahasia terlebih dahulu. Jadi beberapa hari yang lalu, kantor polisi ini sempat menerima kunjungan dari sekolahan SMA. Sialnya, pasca kunjungan itu, pistolnya inspektur hilang dan sepertinya dicuri oleh siswa SMA. Inspektur khawatir jika pistolnya itu dipakai untuk hal-hal yang jahat, sebab pistol inspektur adalah pistol yang baik hati. Mengingat pistol itu belum pernah digunakan untuk membunuh, paling-paling cuma untuk menggaruk punggungnya saja. Mendengar kisah itu, Asing bersedia mengobrak-abrik seluruh sekolah SMA hingga berhasil menemukan pistolnya. Tentu saja inspektur tak menghendaki cara itu karena takut jadi bahan tertawaan orang lain. Lantas inspektur menyuruh Asing untuk menyusup dan menyamar saja ke sekolahan SMA itu. 所以而家我想揾你咧，混入嗰間學校度。 教書我冇乜信心，冇人叫你扮教師，扮學生啫。扮學生。 Sudah pasti Asing kaget karena alasan dia jadi polisi adalah demi menghindari sekolah yang baginya sangat membosankan itu. Tapi karena ini perintah, maka mau tidak mau Asing harus menjalankannya. Keesokan paginya, Asing terlihat begitu tertekan saat mau masuk ke dalam sekolahan. Setibanya di depan gedung SMA, Asing memberikan surat rekomendasi sekolahan lamanya kepada Wakepsek SMA ini. Inspektur sengaja membuat surat rekomendasi abal-abal itu demi mengelabui pihak sekolahan. Karena kata inspektur, penyusupan Asing ini tak boleh ada yang tahu sekalipun pihak sekolahan.
Baru saja sampai di dalam dan menunggu Pak Kepsek, tak lama dari itu datanglah Pak Kepsek ke sana. Kepsek menatap sinis Asing karena Asing berasal dari sekolah buangan. Lalu Kepsek memperingatkan Asing agar bersikap disiplin di sekolahan ini. Karena kalau tidak, Kepsek akan mengeluarkannya dari sekolahan, tak peduli apakah orang tua Asing ini punya hubungan baik dengan komite sekolahan. 你如果唔識諗，我踢你出校，清楚未？Yes sir。好有趣咩？帶佢去班房。跟我返班房啊！ Kemudian dimulailah babak baru kehidupan Asing sebagai siswa SMA. Saat itu Asing hanya bisa melamun tatkala guru geografinya sedang menjelaskan materi. Di dalam lamunannya Asing merasa dirinya seperti tahanan penjara ala-ala film Prison on Fire-nya Chow Yun-fat. Di tengah lamunannya, tiba-tiba saja Asing dilempari penghapus oleh guru geografinya. Meski sangat kesal, tapi Asing tetap mengembalikan penghapusnya dan berhasil menahan amarahnya. Lalu, hari demi hari pun dilewati Asing dengan timpukan penghapus yang seringkali menyasar wajahnya. Pada suatu waktu, Wak Kepsek mengisi kelasnya Asing dan memberikan materi sejarah. Wak Kepsek bilang bahwa di zaman dinasti Ming, jika ada penyusup yang ketahuan, maka penyusup itu akan dikebiri. 即係而家嘅卧底，俗語所謂嘅二五仔，呢挺人係要行公營嘅。公營？切啫啫啊，小朋友。切幾多啊？咁睇你有幾多咯。 Setelah kelas sejarah, para siswa terlihat masuk ke dalam lab dengan Asing yang duduk di meja paling depan. Asing sempat bingung kenapa siswa lain memilih duduk di paling belakang semua. Tak lama datanglah guru kimianya yang terlihat sangat berumur. Mungkin alasan para siswa duduk di belakang adalah lantaran guru kimianya ini pikun alias mudah lupa. Mengetahui gas yang dibukanya tadi belum ditutup, maka Asing yang panik memberikan isyarat pada sang guru bahwa gasnya belum dimatikan. Walhasil, sang guru pun segera mematikannya. Karena sudah mengingatkannya, maka sang guru menyuruh Asing maju ke depan sebagai tanda terima kasihnya. 頭先我就得你咋，出嚟幫幫我手，嚟嚟嚟，快啲快啲，抵死啊！啊，嗰位同學笑得唔開心，你都出埋嚟，係啦係啦，我嚟嚟嚟，你叫咩名啊？周星星。你呢？黃小葵，你叫咩名？周星星。你呢？黃小葵，呢位同學叫咩名啊？周星星。而家我哋開始啦，周星星同學。而家我哋呢個實驗呢，就比較複雜，我哋一定要記住每一個步驟。如果唔好記性，就好危險噶啦嚇。Sorry，你話呢個實驗最緊要係記性。如果冇就會好危險啊。Saat jam istirahat, Asing yang hangus kena ledakan tadi memutuskan untuk menyudahi saja misi gila ini. Karena pagarnya terkunci, maka Asing mencoba mendobraknya. Melihat itu, sudah pasti Kepsek dan Wak Kepsek bergegas menghampirinya. Asing tetap ingin mencari jalan lain meski sempat ditahan oleh para guru. Melihat kecantikan Bu Sarla, Asing pun mengurungkan niatnya itu. 我想走，你冇嘢嘛？哇，好唔舒服啊！我想翻屋企，唔該借位少少俾條路行下，唔該。你唔舒服啊？係。跟我嚟啊！ Asing dibawa ke UKS karena Sarla menyangka jika Asing ini hanya sedang sakit saja. 嗱，你俾我睇呢隻眼啊！
向下望，向上啊，向左啊。喂，你眼珠唔識喐嘅？發燒啊，喐唔到。你詐病咧？ Namun karena tak ada gejala, maka Sarla meminta Asing untuk terus mematuhi peraturan sekolah ini serta jangan mencoba untuk kabur lagi. Dan Asing pun mengangguk. Sekembalinya ke kelas, Asing terkejut melihat Gabriel teman sebangkunya sedang dipalak oleh Johnny dan Siu yang tak lain adalah preman di sekolahan ini. Karena takut kenapa-napa, maka Gabriel pun memberikan seluruh uangnya. Baru saja memalak, mereka sempat berpapasan dengan Asing. Selagi saling bertatapan, Siu mencoba memancing amarahnya Asing. Dan pada akhirnya Johnny pun mengabaikannya. 好啦好啦，救星到啦！你唔好誤會，我唔係幫你，亦都唔會幫你，更加唔係你救星。前條搞清楚至好。你得嘅，你咁樣衰，以後佢哋就係掛住恰你，唔會恰我。多謝晒啊！ Sepulang sekolah, Asing ditarik oleh tukang sapu sekolahan yang tak lain adalah Pamantat. Ternyata Pamantat adalah intel penyamar yang ditugaskan inspektur untuk mengawasi misinya Asing. Demi kelancaran misi ini, selanjutnya Asing diminta untuk tinggal bersama Pamantat di rumah yang telah disediakan. Pamantat sendiri berpura-pura punya penyakit Parkinson dengan menggetarkan tangannya agar pihak sekolahan tak memberinya tugas yang berat-berat. Setelah dijelaskan semuanya, Asing menatap tajam ke arah Johnny dan komplotannya. Pamantat bilang bahwa Johnny adalah preman sekolahan ini yang punya backingan kuat, yaitu gangster bernama Teddy. Menurut inspektur, Johnny lah yang dicurigai paling kuat sebagai pencuri pistolnya. Sepulang sekolah, Johnny menemui Teddy backingannya yang tak lain adalah seorang ketua geng. Johnny meminta uang hasil penjualan 2 mobil kakaknya yang kemarin yang pernah dia minta jualkan pada si Teddy. Tapi Teddy mengaku belum bisa membaginya karena sang pembeli belum mengirimkan uang kepadanya. Lantas Johnny hendak menunjukkan barang bagus yang siapa tahu bisa dijual mahal juga. Mengetahui itu pistolnya polisi, sudah pasti Teddy jadi panik mendengarnya. Di malam harinya, Pamantat menemui kawan intelnya di sebuah klub malam. Dia adalah Intel Wong yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus penyelundupan senjata. Adapun sasarannya adalah Teddy yang tak lain adalah backingannya Johnny tadi. Karena ternyata target operasinya adalah orang yang saling kenal, maka Pamantat usul agar mereka berdua saling bertukar info saja demi memuluskan misinya masing-masing. Selepas mengobrol, pulanglah Pamantat ke rumahnya. Kebetulan sekali di klub malam itu ada Teddy yang pada akhirnya menyadari keberadaan Intel Wong. Lantas Teddy membawa Intel Wong ke toilet karena Teddy tahu bahwa Intel Wong lah yang telah memenjarakan rekannya. Walhasil Intel Wong pun tewas tercekik di tangannya Teddy demi membalaskan dendamnya. Keesokan paginya, Sarla dikejutkan dengan Asing yang berdiri di luar kelas lantaran tak mengerjakan PR. Selepas geleng-geleng, Sarla pun berlalu pergi. Sayangnya, tak cuma satu pelajaran saja, Asing bahkan selalu disetrap lantaran tak mengerjakan PR di semua pelajaran yang ada di kelasnya. Kemudian, sebelum menuju ke ruangannya, Wakepsek menyuruh Asing untuk membenarkan dulu posisi hukumannya. Sesaat Wakepsek pergi, para murid mulai mengerubunginya. Lalu, Siu lagi-lagi mencoba memancing emosinya Asing dengan cara menertawakannya. Sialnya, Pak Kepsek melihat kejadian itu. Walhasil, Asing pun dihukum di tengah lapangan dan dijadikan contoh sebagai murid terburuk. 呢個學生冇腦㗎，冇用㗎。咁唔係，成日都冇記性，真冇用。 Sarla sendiri hanya bisa menghela napas dalam-dalam kemudian berlalu pergi. Setelah kejadian memalukan itu, Asing mengerjakan PR-PR-nya di kantornya inspektur. Tentu saja inspektur marah karena bukannya melakukan penyelidikan, mereka malah menumpuk tugas-tugas sekolahan kemari. Asing menjelaskan bahwa semua ini harus dikerjakan karena kalau tidak, maka Asing tak boleh lagi masuk ke sekolahan. Lalu, inspektur yang marah mengancam akan mengeluarkan jurus kaki guntingnya jika Asing tak segera menemukan pistolnya. 笑死唔笑死啊！唔係啊，佢以前真係好勁㗎。以前咋係嘛？一個打廿個，打廿架飛機有佢份。
阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你去死啊爸？ Keesokan paginya, Asing terbangun di atas tumpukan PR-nya yang ternyata belum terselesaikan akibat tertidur. Lalu melihat jam sudah menunjukkan pukul 6, Asing pun bergegas berangkat ke sekolahan. Sementara itu, Paman Tat yang baru bangun dan mendapati jamnya masih pukul 6 mendadak takjub melihat Asing yang sudah bergegas menuju ke sekolahan. 咁勤力，感染到我添，我都要讀下書啦。次次贏，知唔知咩？ Padahal Asing buru-buru datang ke sekolahan hanya demi mencari siswa pintar yang culun agar mendapatkan contekannya. 我唔係叫分書噃，但係你真係好似喎。誒，你琴日都擺咗做未啊？借嚟抄抄。有都唔借你啦，衰㗎你！喂，出5萬蚊買你份飯咯。未交貨你就想攞錢你睇下，行開你係喂你着過嚟啊你係啊擺啊多多有啊，國文有冇啊？國文排隊啊。 Setibanya di kelas, di dekat Gabriel, Asing yang sudah merampungkan PR-nya bersumpah bahwa mulai detik ini dia tak akan mungkin disetrap lagi. Akan tetapi, baru saja bersumpah begitu, tiba-tiba Wakepsek masuk demi melakukan ujian dadakan dan akan menghukum siswa yang gagal. Mendengar itu, Asing pun jadi kaget. Singkat kisah, dimulailah ujian dadakannya yaitu pelajaran sejarah. Asing ingin mencontek Gabriel tapi Gabriel langsung mencegahnya. Kalau sudah begini, maka Asing menggunakan teleponnya demi meminta bantuan Paman Tat saja. Paman Tat sendiri langsung melaporkannya pada inspektur. Sedangkan inspektur langsung memanggil para polisi senior untuk masuk membantunya. Melalui teleponnya, Asing menanyakan soalnya lengkap dengan pilihan gandanya. Sontak saja soal sejarah itu membuat para polisi senior terlihat begitu sibuk dan tergesa-gesa karena memang mereka bukan dilatih untuk menjawab soal ujian. Sampai-sampai dua petugas yang lewat menyangka bahwa mereka sedang menangani kasus yang besar. Paman Tat sendiri melempar buah apel untuk kode jawaban A. Kode itu bisa dimengerti oleh Asing dengan mudahnya. Sialnya, Paman Tat sempat disapa oleh guru yang lewat. Guru itu meminta agar Paman Tat menyedot WC toilet wanita yang sedang mampet. Karena Paman Tat sudah pergi, maka Asing jadi bingung lagi. Tapi kebingungannya itu tak lama setelah Asing melihat Gabriel yang mencontek langsung ke bukunya. Lantas Asing segera menirunya dengan meletakkan buku itu di bawah bokongnya agar tak ketahuan Wakepsek. Dan Asing pun mulai mencontek berduet maut dengan si Gabriel.呢兩個騎馬，做馬，咁你兩個真係出貓啦？唔係兩個，係我一個出貓。你拉我，你跟我出嚟。等等。 Setibanya di ruang guru, Wakepsek benar-benar tak habis pikir karena ternyata Asing mencontek ujian sejarah menggunakan buku sastra. 咁佢都唔算出貓啊！我唔擔心佢嘅罪名，我淨係作出適當嘅處分啫。你哋大家有咩意見啊？ Untungnya bukan cuma Sarla, Ibu Kintan juga ikut membela Asing. 計我話咧，最好咧重測，一次唔識，測夠2次，2次唔識，測夠3次。 測到佢識為止。你而家罰佢定罰我啊？我邊有咁多時間啊？去少啲馬場啦你。係啦，我贊成。 Lalu Sarla usul agar memanggil orang tuanya Asing saja ke sekolahan. Karena cuma menyusup, sudah pasti Asing mengaku tak punya orang tua. Akan tetapi Wakepsek memberikan berkasnya Asing yang berisi nama walinya. 今每人貼邊個？達叔，達叔。 Ternyata inspektur sudah menyiapkannya. 達叔，周星星真係靚仔。 Mendengar itu, mereka malah tak kuasa menahan tawa.你哋唔好笑啊！你哋講啊！係啊。 Lantas Kepsek bilang bahwa membina siswa itu juga butuh peranan orang tua. Mendengar itu, Asing berbisik mempersilahkan Paman Tat untuk memukulnya 1 kali agar masalah ini lekas kelar.
得啦，唔使講啊，主任，我知點做啊。你冇激動啊！Baru saja keluar dari ruang guru, tiba-tiba Asing dicegat oleh siswa lain. Katanya ada orang yang ingin menemuinya di atas gedung. Ternyata yang mencari Asing adalah gengnya Johnny. Lantas berhadapanlah Asing dengan si Johnny. Johnny bertanya siapakah siswa yang ingin membantu Asing ini. Tentu saja mereka pada memisahkan diri agar tak dianggap satu geng dengan si Asing. Namun tiba-tiba saja Gabriel batal memisahkan diri dan tetap berdiri di sampingnya Asing. Bahkan Gabriel bersedia membayarkan uang preman untuk Asing. 烏龜仔梗未死過定咧？等我捉你過嚟，攞你個口嚟做煙灰缸。捉佢過嚟。仲有咩事冇啊？冇啊，冇事啊。你以後冇咩事就唔好叫我上嚟啦嘛。冇前途啊！真係。啊，星哥你仲厲害過李小龍啊！星哥使唔使查啊？星哥你真打啊！咁夠錢使啊！我有 Sejak saat panggilan wali murid kemarin, Asing kini menerima les privat dari Sarla yang datang ke rumahnya. Meski awalnya tak suka belajar, tapi Asing jadi menyukainya lantaran yang mengajar itu adalah Sarla, gadis dambaannya. Dan hasilnya Asing bisa menyelesaikan soal-soal bahkan yang rumit sekalipun. Tak cuma itu, mulai detik ini Asing sudah tak mau lagi dilempari penghapus. Pada suatu siang, Asing dan Sarla terlihat sedang asik menonton siswa yang olahraga. Melihat siswa lain yang nampak bosan, Sarla pun bertanya mengapa. Asing usul agar mengajak mereka berpiknik saja. Akan tetapi mereka masih saja tertunduk lesu. Lantas Sarla membolehkan mereka untuk membawa pacarnya berpiknik bersama. Singkat kisah, berpikniklah para siswa membawa pacarnya. Sedangkan Asing duduk berduaan bersama Sarla. Di sini barulah terungkap jika Sarla sebenarnya sudah punya pacar yang tak lain adalah seorang polisi. Akan tetapi Sarla merasa hubungannya akan segera kandas karena makin lama pacarnya itu makin berubah. Mendengar kesempatan itu, Asing pun bilang bahwa cinta itu tak bisa dipaksakan. 咩啊？ Annie 啊，我有個請求啊，咩事啫？ 俾個我睇下， 咩話？ 一邊都夠噶啦，一邊啦。 空噶啦！ 你有冇蝕底嘅？ 死細龜啊！正話大佬嚟嘅，講埋晒你講嘅嘢。 嗱，唔好再出嚟啊！ Sarla dan Asing hanya bisa tertawa melihat bercandaan mereka. Tapi Sarla mulai mencemaskan Gabriel yang belakangan ini nilainya jelek terus. Lantas Asing bersedia mengajarkan Gabriel les juga asalkan Sarla terus mengajarinya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Asing memutuskan untuk mampir ke rumahnya Gabriel. Gabriel sendiri belum tahu jika tujuan Asing kemari adalah untuk memberikannya les. Gabriel tinggal bersama neneknya yang sering kali dia bentak. Bahkan cuma karena menyapa Asing sebentar saja, Gabriel sudah membentaknya agar enyah dari sini. 冇嚟醒目。你工人啊？係啊嘛，啱啊！老豆老母咧？冇幾個喺度嘅。啊，星哥有好嘢招你。哇！你死仔咁多好嘢啊！哇！好似嚟同你補習喎。 切，傻啦！ Nah, di bawah bimbingan Asing inilah Gabriel jadi giat belajar. Tak cuma memukulinya, Asing juga mengajari si nenek cara yang benar dalam memukul cucunya. Bahkan sang nenek malah jadi lebih kejam ketimbang dirinya kali ini. Keesokan harinya, Sarla membagikan hasil ujian Asing yang nilainya lumayan bagus. Anehnya, hasil ujian Gabriel lebih tinggi padahal Gabriel sendiri diajari oleh Asing. Sementara itu, Gabriel mulai memalak uang pada siswa culun lain dan mengaku sebagai kakak besar.
Sialnya saat lagi asik memalak, tiba-tiba saja asing muncul demi membagikan kertas ujiannya. Lantas Gabriel yang takut langsung pergi bahkan sampai berlari darinya. Singkat kisah, asing pun berhasil menangkap Gabriel dengan prosedur standar polisi layaknya membekuk kriminal. Lalu asing bertanya dari manakah Gabriel memperoleh segepok uang yang banyak ini. Lantas Gabriel berterus terang bahwa itu adalah uang preman bulan ini untuk geng asing. 天下第一大幫派，係啊，星字派或者星字頭都得。你班友聽住啊！我唔係你哋大佬，即刻攞翻晒啲錢全部走！大佬唔係叫你啊，叫我咋？叫阿公啦。幾聽話。Di luar sekolahan, Johnny melarang keras Teddy yang mau menghajar asing. Tapi Teddy tetap ingin menghajarnya karena selain Johnny sempat kena tendang, dengar-dengar asing membuat geng tandingan di sekolahan ini. Lalu sesaat asing keluar dari sekolahan, Teddy langsung mencegat jalannya. Beruntung Karel sang polisi pacarnya Sarla keburu datang ke sana. Mengetahui ada Karel, maka Teddy mengurungkan niat jahatnya dan memperingatkan asing jika lain kali ketemu asing pasti akan habis di tangannya. Di malam harinya, saat lagi asik makan malam, Karel melarang Sarla memberikan les lagi pada asing. Karena menurutnya asing itu bandel dan terlibat anggota geng. Tentu saja Sarla menolaknya karena menganggap Karel ini sudah terlalu lebay dalam mencemaskannya. Selepas makan malam, Sarla datang ke rumah asing untuk memberikan les dengan wajah lesunya. Sebab Sarla baru saja bertengkar dengan Karel pacarnya. Tanpa banyak bicara, Sarla bilang akan menunggunya di mejanya asing. Selagi Sarla menunggu di mejanya, tiba-tiba Pamantan datang menghampiri asing sambil bertanya mau ngapain. Karena asing tak menjawab, maka Pamantan memberinya pengaman karet supaya tak terjadi kecelakaan. Setelah ditawari barang begituan, asing menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipe pria yang seperti itu. Akan tetapi, Pamantan tetap memberinya paling tidak untuk berjaga-jaga saja. Sesaat Pamantan pergi, asing langsung membuang pengaman itu. 搞錯啊！梗係我，竟然我出街。請問你係咪周星星嘅老豆啊？ 佢話係喎。 Sementara itu, asing yang bingung memberanikan diri untuk mengambil lagi pengaman itu. 糖嚟嘅，吹波糖嚟。補習啦！你當我白痴啊！你令我好失望。救命！救命！救命！救命！救命！大叔，發生咩事啊？ Beruntung ada asing di sana. Usai yang lain kabur, asing bertanya pada kacung yang tersisa siapakah yang telah menyuruhnya. Ternyata yang menyuruhnya adalah Teddy. Setelah diberitahu, asing melepaskan kacung itu cuma-cuma tanpa dihajar lagi. 周 Sir 真不愧係飛虎隊第一號殺手啊！啲基本嘢嚟啫，身為皇家香港警察，唔都好似你咁啊？咁啊阿爸，你冇事啊嘛？你冇事，我翻嚟捽跌打走。我嚟捽，我嚟捽。乖乖乖！你兩個唔使再扮嘢啦，你唔係學生，你哋兩個根本唔係父子。唔係，我哋真係兩父子嚟㗎。雖然我有後生佢，但係佢真係我親生仔嚟㗎。 Kalau sudah ketahuan begini, maka dengan amat terpaksa asing memberitahukan Sarla jika dirinya adalah polisi yang disuruh menyusup ke sekolahan demi mengungkap sebuah kasus. Keesokan paginya, asing yang galau di kelas tak sengaja memandangi Sarla yang sedang ngobrol di depan kelasnya. Menyadari sedang dipandangi, Sarla pun berlalu pergi. Sejak saat inilah asing berusaha keras bahagia meski tak disapa lagi oleh Sarla. Sepulang sekolah, Johnny menyuruh asing pergi karena Teddy mengirim orang untuk menghabisinya.
佬啊，走啊，走差佬啊！你冇嘢啊嘛嚇？阿 Sir 嗰邊斬到七彩，做咩？有嘢翻差館先講。 Setelah tawuran itu, Sarla datang ke kantor polisi demi menengok siswa-siswanya. Melihat siswanya baik-baik saja, maka Sarla mulai menanyai di manakah Asing berada. Sayangnya tak ada satupun yang tahu. Lantas Sarla menanyakan keberadaan Karel pacarnya saja yang katanya sedang di toilet. Ternyata Karel dan kacunya sedang menginterogasi Asing di dalam toilet agar mengaku siapakah jati diri Asing sebenarnya. Wah,喂，放膽！ 想打我腳板，你當我新嚟啦！ Nah, di tengah penyiksaan datanglah Sarla ke dalam. 點啊？你冇事啊嘛？你做咩啫？自己人打自己人都有嘅，其實點解你會嚟呢度㗎？黐線嘅，自己人都打。我有啲緊要嘢同你講。你係都等我講埋先啦。其實佢係啊。哎呀！走！ Sing啊，冇事嘛？ Setelah melerai penyiksaan tadi, inspektur yang muak dengan Asing mulai menghajarnya. Dan di saat inilah inspektur mengeluarkan jurusnya. Setibanya di rumah, Pamantat yang tak tega pada Asing akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dia sudah tahu di manakah Teddy menyembunyikan senjata selundupannya itu. Pamantat sengaja menyembunyikannya karena takut diberi tugas lanjutan yang beresiko tinggi. 點解你唔早講？ 驚嘛，大佬。 唔好叫我大佬，叫我阿 Sir。阿聽信 Yes sir， 知誠不報有咩效果？你知唔知？ Yes sir， 明知點解仲要煩？ Pass sir， 我都係。但身為皇家個警察，死都要頂硬上。 Sorry sir， 你今次係咪想成世做卧底？係。 Ternyata Pamantat lebih suka jadi mata-mata saja ketimbang jadi petugas lapangan yang sangat beresiko. Di malam harinya, Asing dan Pamantat menyusup ke tempat parkiran truk dan mobil box. Karena menurut Pamantat, senjata itu disembunyikan di sini. Melihat di sekitar mereka tak ada penjaga, maka mereka pun pelan-pelan mulai masuk ke dalam mobil box yang dicurigai. Ternyata benar, di dalam sana terdapat banyak sekali senjata selundupan yang kebanyakan laras panjang. Tak cuma itu, pistol baik hatinya inspektur ternyata ada juga di sana. Tentu saja Asing langsung menyimpannya. Lepas itu, Asing mulai mengakali mesinnya agar bisa menjalankan mobil ini tanpa kunci. 搞掂啦！我未上車喎，我未上車啊！喂喂喂喂，我未上車㗎！ What seems to be the problem? Everything under control. Don't worry. Okay. Di pagi harinya, Asing menemui inspektur karena telah berhasil menemukan pistol baik hatinya. Sesaat menerimanya, inspektur terlihat girang dan memuji kehandalan Asing. Tak cuma itu, Asing juga mau menunjukkan senjata selundupannya Teddy. Namun Asing mendadak kaget melihat Pamantat yang tak ada di dalam sana. Lantas Asing menelpon Pamantat. Ternyata yang mengangkat teleponnya adalah Teddy dan meminta Asing mengembalikan mobil boxnya karena kalau tidak maka ayahnya ini akan mati. Di lain sisi, Asing yang berniat untuk kembali langsung dicegah oleh inspektur. Karena menurut inspektur, seorang mata-mata yang mati di tangan musuh itu memang sudah biasa. Akan tetapi, Asing tetap ingin pergi, bahkan Asing nekat merebut lagi pistol baik hatinya itu. Dan Asing pun berangkat juga. Sebelum menemui Teddy, Asing memutuskan untuk ke pom bensin dulu. Asing meletakkan banyak jerigen bensin yang terbuka di dalam boxnya. Lepas itu, tibalah Asing di tempat yang telah diminta oleh Teddy. Turun dari mobil, Asing langsung membuka boxnya yang masih berisi senjata selundupannya. Lantas, Teddy melepaskan Pamantat. Si bule sendiri ingin memeriksa dulu barang-barangnya. What smell? It's gasoline.
Singkat kisah, mereka yang panik malah kabur ke sekolahan yang saat itu sedang libur. Meski libur, teman-teman kelas asing ada di sana demi membuat dekorasi untuk hari kelulusan besok. Tiba-tiba saja masuklah Asing dan Pak Mantat ke ruang yang sedang didekor itu. Tak lama, Teddy masuk juga ke ruangan itu. Teddy menanyakan keberadaan Asing pada Johnny, tapi Johnny mengaku tak melihatnya. Bahkan Johnny sempat mencegahnya, tapi Teddy bergegas masuk mencarinya. Teddy menyuruh kacungnya untuk berpencar agar lekas menemukan Asing. 喂喂喂，你想點啊你？唔關你事，冇出聲。靚女，咩啊？驚啊？咁樣唔驚啦，嚇？Miss 啦，你去報警先啦，快啲去啊！我哋去救星哥，唔好啊，佢哋有槍㗎。我夠有槍咯。喂，我夠有咯。喂，冇阻住，好啊！喂，你做咩啊？ Sementara itu, Asing dan Pak Mantat bingung mencari tempat sembunyi di tengah-tengah labirin ini. Untungnya, Asing keburu menemukan pintu keluarnya sesaat Teddy mau masuk ke labirin itu juga. Asing menyuruh Pak Mantat ngumpet di sini dan menyuruhnya untuk menelpon inspektur. Asing sendiri masih mau ke labirin tadi karena siswa-siswa yang lain masih pada di sana.點啊？見唔見？冇喎。阿堅，你哋過嗰邊，其他跟我嚟。 Sebelum berpencar, Teddy menyobek pintu yang sudah dilewati agar tak bingung nantinya. Sementara itu, Asing yang tak punya senjata memutuskan untuk menggunakan paku tembak sebagai senjatanya. Dan Asing pun mulai beraksi. Kita lu mayung. Kêu cho này mayung lah. Di lain sisi, para murid terlihat diserang juga. Hingga pada akhirnya mereka pun terciduk juga oleh si Teddy. Di saat yang lain lengah, Johnny dan Gabriel diam-diam kabur lewat bolongan bawah dinding. Usai menyandera, Teddy bilang bahwa dia akan membunuh semua siswa ini jika 5 menit lagi Asing tidak menemuinya dan mengembalikan uangnya. Mendengar ancaman itu, Gabriel dan Johnny jadi panik sambil teriak-teriak. Lantas, Asing pun mencoba menenangkan mereka agar tidak panik dulu. Setelah menenangkan mereka, Asing mulai memberikan perintah penting. Asing bilang bahwa perintah ini layaknya orang yang sedang bermain game saja. Namun jika kalah, pasti ada yang akan mati. Oleh sebab itulah, Asing meminta mereka untuk jangan kalah dengan bergerak sesuai dengan perintah. Mula-mula, Asing mengintip kondisi sandera dan jumlah penyanderanya yang ada 6 orang. Usai mengintip, Johnny memberikan pistol rampasannya tadi yang masih berisi 5 peluru. Selepas menerima pistol itu, Asing mencocokkan dulu jamnya dengan jam mereka agar aksi mereka bisa pas. Dan mereka pun mulai berpencar. Teddy mulai melepaskan tembakan hingga membuat Sarla jadi kaget. Lalu Teddy mengambil satu siswa untuk diancam menembak kepalanya. Asing sendiri belum beraksi karena menunggu detiknya pas dengan Johnny dan Gabriel. Meski di awal film tadi gagal memimpin regu, tapi kali ini Asing sukses memimpinnya.夠膽你開槍，我驚你唔夠膽啫嘛。唔緊要噶，第一個佢死先嘅。隨便，關個叉事。想遮住啊？點遮都中你喎，有版俾你睇啊！你想拋我啊？我一槍打死你都仲得啊！開槍啊！開埋開，嚟！3隻大家一齊開。好啊，數啊！1、2、3。OK， 對唔住我錯，唔好意思。我都話你唔夠我玩㗎啦。何必咁認真？放低槍。 Setelah Asing mundur, barulah Teddy melepaskannya.
Lalu Teddy menanyakan koper uangnya tapi Asing mengaku tak tahu. 啲錢喺呢度，即刻放低啲槍。你叫膽！如果唔係，我而家爆火燒晒啲錢佢。大家有落熟啊！有冇火？你冇火？冇啊！你咧？冇啊！飛哥，方唔方便借個火用用啊？火啊！大佬，小心啊！快啲走啦！ Kemudian saat yang tersisa tinggal Teddy saja, Teddy pun menyerah. Beruntung Asing bangkit untuk beraksi. Leng仔，我唔係咩星字頭大佬，我係皇家香港警察，綽號奪命鉸剪腳，記住啦！ Usai meringkus Teddy, Asing pun menghampiri inspektur. 咁樣掟我支槍，用乜嘢整花㗎？啊！我冇辦法唔掟，你支槍開唔到㗎。我一早話俾你聽，呢支係善良支槍嚟㗎啦嘛，你想用佢嚟殺人？你真係啊！就算你幾醒目，掟得幾準。 冇枉費皇家警察對你一番栽培啊！呢個唔係皇家警察教，係我喺學校學翻嚟嘅。咦？啲伙計嚟咯喎！嗱，我走先嚇，當我冇嚟過，你搞掂晒佢啦，周總督察。做咩？總督察？我話你係啦。喂，唔係總警司咩？ Setelah mendapatkan promosi jabatan menjadi inspektur, diikuti oleh kawan-kawan kelasnya, Asing menuju keluar gedung demi mengantarkan kepergiannya. Asing hanya salaman pada Johnny dan Gabriel saja karena yang lain hanyalah figuran. Dan Asing pun pergi. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Fight Back to School. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah!